Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mbak Tiom di Garuda Channel. Halo teman-teman semuanya. Korea tahun ini panas banget. Bulan 8 ya, kali ini bulan 8. Baik di Korea atau di Indonesia musim panas. Cuman bedanya kalau Korea sama Indonesia itu, di Korea musim panas itu malah lebih banyak turun hujan, dominan ke hujan ya. Seperti minggu kemarin Korea tuh hujan, lebat banget, berhari-hari hujan terus. Sampai di beberapa kota itu terjadi banjir. Dan Korea itu lagi ada musibah ya, sedikit musibah, nggak banyak banget. Dan alhamdulillah udah teratasi. Dan untuk saat ini Korea juga udah dibuka ya untuk visa-visa turis, untuk visa pelajar, juga buat visa pekerja ya, buat PMI. Dan beberapa bulan terakhir ini aku banyak banget melihat teman-teman PMI baru udah pada masuk. Mungkin 500 pasti lebih lah pastinya, 1000-an lah ya pastinya. Dan alhamdulillah banget buat teman-teman yang udah lama menunggu pemberangkatan udah bisa berangkat. Dan untuk keluarga-keluarga mixed married juga yang pengen mengundang keluarganya ya, apalagi mixed married muda yang punya anak bayi, mereka pastinya pengen mengundang keluarganya untuk membantu itu ya, momong anaknya, momong bayi. Saya tahu deh rasanya momong bayi itu seperti apa capeknya. Dan buat pelajar-pelajar juga itu, mereka udah vakum hampir 2 tahun lebih ya karena krisis corona kemarin. Dan alhamdulillah sudah dibuka, udah terjalanin 2 semester, udah semester untuk visa pelajar. Dan PMI mungkin kurang lebih 1000 teman pekerja ya yang sudah masuk. Dan untuk teman-teman mixed married juga yang mengundang keluarganya untuk ke Korea udah mulai lancar. Dan aku lihat juga di Facebook itu berkeliaran ya teman-teman multivisa yang mondar-mandir menawarkan jasa mereka. Alhamdulillah lancar. Semoga rezekinya lebih barokah lagi. Iya kan Korea lagi booming-booming. Bener ya? Gitu. Kayak K-pop. Banyak banget kan teman-teman kita yang masih ada di Indonesia. 20-an kayak gitu saya udah berpenghasilan sekian kayak gitu. Dan saya sangat bersyukur. Di Facebook aku tuh di inbox atau di WA banyak teman-teman itu yang menanyakan syarat-syarat bikin visa itu apa sih, apply visa itu apa sih, apa mahal sih mbak, apa susah sih, apa ribet sih untuk persyarat-persyaratannya. Enggak, sebenarnya nggak ribet. Yang penting persiapkan aja apa-apanya aja, insya Allah diterima dengan lancar, di koreksinya lancar, cepat keluar itu visanya, begitu ya. Jadi nggak usah berpanjang lebar, aku mau menyebutkan syarat-syarat apa aja sih bikin visa itu untuk semua visa ya, rata-rata untuk semua visa itu apa aja sih persyaratannya. Dan yang pasti nggak ribet, nggak susah, dan tidak membutuhkan biaya banyak. Yang satu itu pastinya paspor ya, teman-teman yang mau keluar negeri pastinya harus punya paspor. Jadi paspor asli dipersiapkan, dan paspor fotokopi paspor yang udah difotokopi, di mana halamannya itu yang sudah pernah jalan-jalan ke negara lain. Contohnya ke Asia Tenggara, ke Malaysia lah, Singapura, Hong Kong, atau mana, atau negara Timur Tengah, itu juga bagus, atau negara Eropa, itu bagus, itu nggak apa-apa. Itu lebih, kenapa itu dicantumkan? Untuk mempermudah persyaratannya. Jadi dibilangnya gini ya, apa ya, oh orang ini sering jalan-jalan, berarti ke Korea itu memang buat liburan, buat bekerja, untuk orang yang visa turis mungkin ya. Paspor yang satu. Yang kedua, kalau bukan yang kedua, ini masih masalah ke paspor ya. Paspor itu minimal 6 bulan masa aktifnya. Jadi sebelum mati itu paspor, tanggal kadaluarsanya berakhir, usahakan diperpanjang dulu untuk memperlancar perjalanan Anda dan pengurusan visa Anda. Yang kedua, KTP. Pastinya semua orang Indonesia punya KTP dong ya. KTP-nya sekarang KTP elektrik ya, seumur hidup. Tuh. Terus yang ketiga, formulir untuk permohonan visa. Formulir untuk permohonan visa itu bisa di-print lewat Google, bisa dicek di situ formulir untuk permohonan visa. Visa apa aja ada, dan kurang lebih hampir sama. Untuk PMI aja yang beda kayaknya ya. Itu bisa di-print. Nanti kalau memang butuh seperti apa contohnya, nanti aku bantu kirimkan di komentar ya nanti. Dan buat teman-teman yang bisa membantu untuk
menambahi apa-apa persyaratannya, monggo disilahkan sertakan di komentar. Tapi sebelum aku lanjut untuk persyaratannya apa aja, tolong dong dibantu subscribe-nya, dibantu like-nya, kalau perlu di-share biar teman-teman yang tidak tahu atau yang kurang tahu atau yang pengen tahu apa aja sih persyaratannya itu, teman-teman yang lain bisa tahu juga. Berbagi itu indah katanya, memang benar. Dan komentar-komentarnya ya ditunggu untuk lebih mempermudah teman-teman kita yang mau mengurus visa. Maaf agak belepotan. Terus selanjutnya itu pas foto. Persiapkan aja pas foto ukuran 3x4 karena biasanya itu dibutuhkan ya untuk mengisi persyaratan-persyaratan tertentu itu. Terus yang selanjutnya, bila teman itu seorang pekerja di suatu perusahaan, sertakan juga surat bahwa kita itu bekerja di perusahaan itu dan slip gaji selama 3 bulan atau rekening koran ya, itu yang pasti. Slip gaji 3 bulan minimal 3 bulan terakhir dan surat dari perusahaan itu tadi bahwa kita bekerja di perusahaan itu. Pastinya bosnya ngasih izin deh kalau kita mau berangkat ke luar negeri liburan gitu ya. Jadi surat izin dari perusahaan juga ya. Kalau masih pelajar, surat kartu pelajar, surat izin dari gurunya bahwa anak ini memang masih seorang pelajar dan sekolahan itu memberi izin cuti untuk teman kita ini, untuk anak-anak kita ini liburan ke luar negeri. Dan untuk selanjutnya, bila beliau ini seorang pengusaha, pastinya punya surat izin usaha ya, itu dicantumkan juga, lebih enak kayaknya ini. Untuk pengusaha pastinya lebih gampang banget untuk pengurusan visanya. Dan yang selanjutnya nomor 6 itu kartu keluarga. Semua pasti ada ya. Orang tua semua yang kalau masih adik satu sama kakak kita boleh dicantumkan kartu keluarga ya. Terus NPWP mungkin untuk pengusaha ya. Kalau untuk ibu rumah tangga enggak perlu, untuk pelajar juga enggak perlu. Terus surat kredit, kartu kredit. Sekarang itu penting banget surat kartu kredit, untuk diajukan itu gampang banget. Surat tanah juga boleh. Surat mobil beroda 4 ya, surat mobil itu dicantumkan juga lebih enak banget. Biasanya dibutuhkan itu. Terus rekening koran 3 bulan. Apa pekerja tadi slip gaji ya. Pastinya ada lah di print itu nanti. Jadi rekening koran juga kan ya. Jadi rekening koran itu 3 bulan terakhir di print sama saldo terakhirnya. Yang terutama itu saldo terakhir. Dan pengeluaran uang masuk itu tadi pastinya ada. Itu yang dapat stempel dari bank tersebut, seandainya di BCA, BNI, atau bank mana aja. Dan selanjutnya surat undangan. Surat undangan dari pengundang yang ada di Korea. Kalau pelajar, biasanya itu mereka undangan dari sekolahnya atau ada keluarganya yang ada di Korea. Itu bikin surat undangan. Contoh surat undangannya itu kurang lebih sekilas aja ya. Saya yang bernama siapa, mengundang ke siapa, selama berapa minggu, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, menjamin si A ini tadi di Korea tidak mempekerjakan dan menanggung kesehatan, makan tidurnya dengan baik dan benar, dan tidak akan mengizinkan dia untuk bekerja, dan menjamin dia tidak akan lari dan menjadi ilegal di Korea. Itu salah satu contoh undangan untuk Korea ya. Terus surat pajak rata-rata semua penduduk Indonesia itu pastinya ada ya. Biasanya itu surat tanah atau surat rumah itu dicantumkan juga ya. Jadi intinya itu yang paling penting itu tadi kurang lebihnya. Dan buat ada teman-teman yang pengen menambahi apa-apa aja persyaratannya, saya mohon untuk dicantumkan ke komentar ya. Terima kasih sekali sebelumnya. Jadi kiranya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk persyaratan visa itu. Visa apa aja persyaratannya yang dibutuhkan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Diharapkan bermanfaat buat kita semua. Berbagi itu indah. Makanya saya pun ingin membagikan apa-apa yang saya tahu daripada saya menjelaskan satu-satu kadang ya. Jadi saya sengaja bikin video ini
biar teman-teman lebih enak dibolak-balik, ditanyanya kan lebih enak, diulang lagi disetel, diulang lagi disetel. Terima kasih sekali ya buat teman-teman yang udah peduli sama saya dengan menonton video ini. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan yang buat belum, mohon subscribe-nya. Syukur-syukur bisa di-share biar teman-teman yang belum tahu bisa tahu informasi ini, komen komentarnya dan like-nya. Akhirnya aku akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mbak Tiani.